Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan mencoba update kembali informasi tentang seleksi P3K di lingkungan instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah seleksi P3K di Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2022. Dalam kesempatan ini kita akan coba update tentang syarat pendaftaran dan jenis soal tes seleksi P3K Kemenag tahun 2022 ya. Baik kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan videonya. Kawan-kawan sekalian, diambil dari slide sosialisasi rencana pelaksanaan seleksi CASN P3K Kemenag tahun 2022-2023. Ternyata ada slide kawan-kawan sekalian di sini ya, bahwa ternyata ada 4 unsur dalam konteks kebijakan pengadaan CASN Formasi tahun 2022 di Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama tentang kebijakan pelaksanaan, yang kedua tentang distribusi alokasi formasi, kemudian yang ketiganya adalah rencana jadwal pelaksanaan, dan yang keempatnya adalah rumusan anggaran. Kawan-kawan sekalian, dalam konteks kebijakan Kementerian Agama tentang penerimaan CASN P3K di lingkungan Kementerian Agama, yang pertama kebijakannya itu adalah bahwa dari sisi pelamar calon P3K, Kementerian Agama telah mengusulkan kepada Kementerian Pan-RB bahwa pelamar calon ASN Kementerian Agama memprioritaskan bagi mereka yang sudah mengabdi di Kementerian Agama. Jadi ini salah satu dari kebijakan Kementerian Agama dalam konteks rekrutmen CASN P3K itu ya. Jadi diutamakan bagi yang sudah mengabdi di lingkungan Kementerian Agama. Tetapi tentu saja nanti barangkali akan ada ya, artinya kesempatan juga bagi non honorer atau yang tidak mengabdi di Kementerian Agama. Apa ada kesempatan tidak untuk fresh graduate gitu ya? Tentu saja ada, karena memang kan cuma prioritasnya adalah yang sudah mengabdi. Lalu kebijakan Kementerian Agama yang kedua dalam konteks CASN atau penerimaan calon aparatur sipil negara, yang dalam hal ini P3K, adalah dalam konteks kompetensinya kawan-kawan sekalian. Ya, di sini dikatakan calon P3K Kementerian Agama akan mengikuti seleksi kompetensi dengan sistem CATBKN. Ini dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, sosial kultural, teknis di sini ya, serta wawancara yang berbasis CAT untuk integritas dan moralitas ya. Apa ini penjelasan satu-satunya kawan-kawan sekalian tentang kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis serta wawancara. Ini sudah kita bahas kawan-kawan dalam video yang lain. Silahkan kawan-kawan sekalian lihat di channel ini ya, karena kita sudah bahas bahkan dengan contoh-contoh soal-soalnya ya. Oke, itu. Lalu kebijakan yang ketiganya kawan-kawan sekalian, di sini ada ya, di sini ternyata yang ketiganya adalah tentang moderasi beragama. Ini mungkin kebijakan baru kawan-kawan dalam konteks penerimaan CPPK ya, atau CASN P3K di Kementerian Agama. Calon P3K Kementerian Agama akan mengikuti tes
moderasi beragama menggunakan sistem CAT mandiri Kementerian Agama untuk mengukur tingkat pemahaman dalam implementasi moderasi beragama. Nah, ini menurut hemat saya adalah materi tes baru kawan-kawan sekalian ya, yang akan muncul di tes CPPK itu. Ini baru kawan-kawan sekalian ya. Ini konteksnya karena di sini dikatakan. Nah, barangkali kalau untuk para penyuluh agama kemarin kan seolah-olah sudah melaksanakan taruhlah ya pretest dalam konteks pemetaan moderasi beragama ya, kemarin mungkin 1 bulan yang lalu ya sudah dilakukan. Lalu kemudian kebijakan yang keempatnya kawan-kawan sekalian, di sini ada profil ASN. ASN Kementerian Agama atau PPK akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan memiliki pemahaman beragama yang moderat ya. Ini dalam konteks ini adalah sama dengan moderasi beragama ya, moderat, sehingga dapat mencapai tujuan Kementerian Agama secara keseluruhan. Inilah secara garis besar kebijakan Kementerian Agama dalam konteks CASN ya. CASN dalam hal ini adalah P3K itu kawan-kawan sekalian ya. Kita preview kembali. Pertama, dari si calon pelamar dikhususkan bagi yang sudah mengabdi. Kemudian kompetensinya yang akan diujikan adalah menggunakan CATBKN itu kompetensi manajerial, sosial kultural, teknis. Ya, yang teknis ini tentu masing-masing jabatannya ya, serta wawancara berbasis CAT untuk integritas dan moral, serta di sini akan ada tes khusus yaitu tentang moderasi beragama. Lalu persyaratan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama bagi persyaratan umum di sini ya, persyaratan umum calon P3K di sini setiap WNI dapat melamar menjadi P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Ya, lalu kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana penjara selama 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit TNI, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis ya. Ini harus steril dari politik praktis. Kemudian yang kelimanya adalah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, mungkin ini nanti dituangkan di dalam juklak dan juknisnya kawan-kawan sekalian ya. Kalau untuk guru itu persyaratan sesuai jabatannya, pendidikannya apa misalkan. Kalau penyuluh itu apa. Biasanya ini kalau penyuluh itu adalah non tadris kawan-kawan sekalian ya. Dan juga penghulu biasanya itu ya. Itu biasanya non tadris, artinya non kependidikan, tapi mungkin saja nanti juklaknya berbeda. Kemudian ada memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian atau keterampilan tertentu yang masih berlaku. Ini kalau ada persyaratan khusus ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Lalu kemudian yang berikutnya adalah persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK, penjabat pembuat komitmen ya. Kemudian yang berikutnya adalah calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 instansi dan 1 formasi jabatan. Artinya kita tidak bisa ke sana ke sini ya. Artinya kita hanya bisa mendaftar dalam 1 instansi dan 1 formasi saja. Nah, adapun distribusi alokasi formasinya kawan-kawan sekalian, ini pertama untuk tenaga tendik ya, yang kedua untuk tenaga keagamaan, yang ketiganya untuk fungsional dan tendik. Untuk tenaga pendidik itu ada guru ya, di sini ada guru, jumlahnya mencapai 24.848 formasi. Kemudian untuk dosen itu mencapai 2.741 formasi. Untuk penyuluh agama di sini sampai 12.427 formasi. Untuk penghulu ada 2.308 formasi ya. Lalu kemudian untuk fungsional dan tendik itu berjumlah
7.281 formasi. Total formasinya adalah 49.605 formasi. Ini adalah berdasarkan surat penetapan dan rincian formasi setiap satuan kerja ya. Ini artinya sudah diekspos sebetulnya. Lalu kemudian kapan waktunya? Ini ada skenario pertama itu tanggal 16 November 2022 sampai dengan 23 Februari 2023. Jadi range waktunya kawan-kawan sekalian. Mungkin ini skenario pertama karena sekarang sudah lewat tanggal, kemungkinan ada masuk di skenario kedua kawan-kawan sekalian ya. Nah, barangkali di sini kawan-kawan sekalian. Maaf, tadi keputar ya. Nah, barangkali di sini. Ini tanggal 1 sampai dengan 15 Desember pengumuman seleksi ya. Lalu kemudian dengan rangkaian acara yang lainnya ada pendaftaran seleksi, kemudian masuk di seleksi administrasi, kemudian masuk di pengumuman hasil, kemudian masuk di masa sangga ya, kemudian jawab sangga, pengumuman pasca sangga, penarikan data final, penjadwalan seleksi, pengumuman seleksi, kemudian pelaksanaan seleksi, pengolahan nilai, pengumuman hasil, masa sangga dan jawab sangga, kemudian diakhiri dengan ini pengumuman hasil secara final ya. Tapi untuk ini kawan-kawan sudah saya bahas di video yang lain ya, tentang timing atau timeline penerimaan CPPK di lingkungan Kementerian Agama. Silahkan dicari di channel ini kawan-kawan sekalian. Lalu kemudian ini rancangan anggaran pelaksanaan CASN di Kementerian Agama ternyata sudah bisa kita baca kawan-kawan sekalian ya. Ini rancangan anggarannya. Lalu kemudian di rancangan anggaran tahun 2023 di sini ya dijelaskan. Kemudian menurut hemat saya ini sih tidak terlalu penting bagi kita kawan-kawan sekalian. Yang penting kita tahu tanggalnya saja kapan itu pelaksanaannya ya. Itu diantaranya barangkali. Lalu kemudian itu saja barangkali kawan-kawan sekalian yang bisa di-share dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan manfaat. Semoga kita semua disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.